Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih bab tusa'i bagian makalah pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam di dalam kitab Taurat bahwasanya inna ummahatil khataya salasun. Sumber segala kesalahan itu 3. Al-kibru, sombong, wal hasadu, hasud, wal hirsu, dan tamak alat dunia. 3 aja dah yang bikin orang jadi cekcok, jadi berantem, gak akur, pertempuran 2 wilayah ya. Bahkan pertempuran 2 negeri ya, urusannya urusan dunia, urusan gengsi, berarti tentang kesombongan. 3 ini, kalau gak sombong, hasud. Kalau gak hasud, ya hiris, gak puas dengan yang ada, pengen nambah lagi. Alat dunia, hiris atas dunia. Tapi kalau semangat untuk mendapatkan dunia tetapi untuk tujuan akhirat, itu tidak jadi bernilai dunia. Qala Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, idza saqamal badanu lam yanja' fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rahatun. Apabila badan udah sakit, maka susah masuk padanya makanan, minuman, tidur, dan istirahat. Kagak ada yang enak. Enggak enak tuh makanan, minuman, tidur, rahat ya. Enggak ada yang betah, enggak bisa pulas tidur kalau sakit. Makanya yang bisa pulas tidur itu karena dia sehat. Yang enak istirahat itu badannya sehat. Coba dah orang sakit gigi, sana istirahat di kamar mulu sih, kagak enak banget tuh, makanya pengen keluar. Disuruh istirahat, enggak dia. Enggak enak. Karena badan sehat, perut kenyang, ya. Pikiran kagak ada. Orang kerja dia tidur, makanya jadi enak tuh. Orang gotong royong hari Sabtu dia tidur. Orang nyari kayu, dia mah enggak nyari kayu, enggak ngikut liburan, ya. Wa kazal qalbu, begitu juga hati, kata Malik bin Dinar. Iza ghalaba alaihi hubbud dunya, apabila telah memenuhi, telah mengalahkan kepada hati apa hubbud dunya, cinta dunia, lam tanfa'hul mau'izatu, maka nasihat tidak lagi mampu menggores, menyuruh, menasihatinya. Udah enggak nyambung udah, ya. Makanya tuh orang ya punya waktu udah kagak kegubris dia. Boro-boro mau ngaji, dengerin suara pengajian pusing dia. Sombong, dengerin suara azan kata berisik. Apaan sih berisik banget ini? Lagi kaya. Doain aja ntar juga. Ya. Ada masanya dengap-ngapan. Ibarat kata tuh kalau ada di sungai ada orang nuba nyari ikan, dipasangin apa tuh, potas apa namanya, itu kan nggak boleh itu. Cuman ada aja yang tega sama hewan gitu, dirusak ekosistem kehidupan ikan-ikan. Jika karena nyari dunia terus itu ikan gede ya, karena potas berengap-ngapan dah, keluar muncul, ditangkap-tangkepin.
Makanya majelis ilmu, mengajar pengajian harus istiqamah. Nungguin orang ngap-ngapan. Paham nggak? Nungguin orang sadar. Karena kalau lagi pada sehat, duitnya apalagi pada banyak, ya udah tuh, udah lalai semua, pada lalai. Ya. Lihat masjid ntar dulu, sejadah lupa gitu. Ntar kalau udah susah aja, badan sakit, yang dicariin siapa? Pak Ustadz, ini ada rezeki sedikit, tolong doain. Yang sakit doain. Semacam doa. Itu. Jangan sampai nungguin sakit baru ibadah. Bukan berarti ibadah lagi sakit kagak boleh, bukan. Karena orang kalau nungguin sakit ketika ibadah, ya, entar kalau saya udah lupa ibadahnya. Makanya kita baca doa, ya Habib Abdullah bin Haddad, Allahumma khrid min qalbi kulla qadrin. Ya Allah, cabut dari hatiku setiap kadar daripada cinta dunia. Allahumma khrid min qulubina kulla qadrin lidunya wa kulla mahallin lil khalqi. Dan semua tempat tentang makhluk-makhluk ini yang membuat aku jadi lalai daripadamu, cabut semuanya. Jangan ada makhluk-makhluk yang membuat aku lalai ini bercokol dalam hatiku. Cabut ya Allah. Allahumma khrid min qulubina kulla qadrin lidunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'asiyatik, yang akan mengarahkan kami, mencondongkan kami terus kepada maksiatmu. Cabut, minta cabut sama Allah. Orang yang tercabut dari hatinya cinta dunia bukan berarti nggak ngurusin dunia, bukan. Dia ngurusin dunia itu atas tanggung jawab, atas niat. Bikin rumah gede-gede penting, perlu buat majelis, buat nerima tamu, ya, buat bantuin orang kalau ada hajat, gitu. Jadi selama niatnya untuk kebaikan nggak ada yang salah. Niat itu kendali. Jadi ini kalau sudah cinta dunia, udah susah, mau izahnya susah. Lam tanfa'ul mau'izah. Maka ketika cinta dunianya berkurang, ya, udah semangat hidupnya udah mulai malas, ya pada rata-rata tuh yang banyak yang kena seperti itu, orang sakit udah pasrah aja dah, minta tolong orang udah susah, ya sama keluarga nggak peduli, baru dah tuh nangis mewek, ada yang nasihatin masuk, baru nasihatnya masuk. Selama dia masih mengandalkan kekuatan ekonominya, kesehatannya, ya, relasinya banyak, biasanya rada sombong. Tungguin aja. Fanasha'a minha as-salasatu. Maka dari 3 ini timbul lagi nih masalah yang 6. Fasirna, maka jadilah semuanya dari yang 3 itu tis'atan. Tis'atan jadi apa? Jadi khabar sara yasiru. Al-ula minas sittah. Pertama dari yang 6, asyiba'u wan naumu warrahatu. Yaitu suka kenyang, suka tidur, suka rehat. Rahat itu zawalul masyaqqah, hilangnya kepenatan. Enggak mau penat hidup di dunia ini. Ya Allah ya. Jadi pengen kenyang melulu, mau tidur melulu, mau rahat melulu. Nah, ini penyakit. Karena tidak ada prestasi yang dia bisa dapatkan. Sementara orang Islam itu hidupnya harus semangat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, buru-buru untuk dapatin ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Musabaqah.
Jadi kalau untuk berkebaikan ini kita harus musabaqah, berlomba-lomba. Makanya nggak boleh santai-santuy, nggak diajarkan itu. Semangat. Wa hubbul amwal. Kemudian apa lagi? Cinta harta. Nah, orang muslimin nggak boleh cinta harta. Kenapa? Karena dia memanfaatkan harta itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cintai Allah, yang dia cintai Nabi, yang dia cintai agama. Maka harta bisa dikorbankan untuk Allah, untuk Nabi, untuk agama. Tapi kalau seandainya dia cinta harta, tidak cinta Allah, nanti keimanannya dikorbankan, kecintaan kepada Rasulullah dikorbankan. Waliyadzubillah. Bagaimana dia mau nyumbang kalau cinta harta? Ya. Gak mau, dikekepin tuh. Maka jadilah orang yang cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa dijadikan permainan saja. Seperti mana pemain bola. Pemain bola itu dia tahu ini permainan, dia tidak mencintai bolanya. Dia mencintai permainannya. Kalau dia cinta bolanya, itu bola sudah susah ya. Dikejar-kejar, begitu dapat dia kekepin, nama dia bawa pulang langsung. Udah susah banget ya. Begitu ditendang sana, ditendang sini, begitu dapat dia kekepin sama dia, langsung bawa pulang, hore. Itu kalau cinta bola. Tentunya kan tidak seperti itu. Kenapa? Karena bukan bolanya yang dia cintai. Itu buat alat saja. Dapat dia tenang lagi, dapat dia tenang lagi. Dunia begitu tuh. Jadikan bahan tendangan. Jadikan bahan buat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minta sumbangan, kasih. Enak sih ngomongnya, nyari duitnya susah. Ya situ nyari, mana ada yang membuang. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, tinggal minta kok. Nanti Allah kasih kerjaan yang kira-kira menjadi sebab mendapatkan rezekinya. Mintanya bagaimana? Ya kafuju ya mughni ya fatahu ya razaq, ya kafuju ya mughni ya fatahu ya razaq. Yang baca malas-malas ini enggak ntar seret. Sebelum maghrib baca wa syamsi wal laili al falaq annas. Setiap pagi ya fatah ya razaq ya kafi ya mughni ya fatah ya, udah tinggal baca. Cuman kayaknya mudahnya enggak sekarang standar aja. Kenapa? Godaan nanti. Ini saya yakin ya, begitu sekalian malam ini dapat 1 miliar aja dolar. Setiap orang dapat 1 miliar dolar ini. Besok pagi pada hilang. Kemana? Pada ke Qatar nonton bola. Lupain ustadznya, dadah. Tutup mulut. Masya Allah. Wa hubbul amwal. Qala Sayyidi Abdullah Haddad qaddasallahu sirra wa alayka bi ikhraj hubbid dinar wa dirham min qalbik hatta yasirani indaka bimanzilatil hajar wal madar. Kata Habib Abdullah Haddad ya, qaddasallahu sirra wa alayka wajib atasmu bi ikhraji hubbid dinar wa dirham, mengeluarkan cinta dinar dan dirham min qalbika dari hatimu. Ya Allah, pagi siang sore duit mulai dipikirin. Itu kalau dibedah itu dadanya dibelah, otaknya isinya rupiah semuanya. Enggak ubahnya mah kayak celengan gitu. Duit mulai isinya. Masya Allah. Ini kalau mati begini ini yang dipikirkan duit melulu, bagaimana dia menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernah diceritakan dulu ada seorang tukang katanya.
tukang ya, setiap hari pikirannya paku, martil, ya, segala bagai yang dibuat untuk kerjaan. Sebelum meninggal, ketika orang-orang suruh baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bang, zikir bang, apa yang disebut? Martil, garis, ukuran, apa ya, semuanya ala-ala potongan yang dia sebut-sebut. Mungkin selama hidupnya itu yang dipikirin sama dia ya. Cerita seperti itu tuh dulu pernah dengar dari Kiai Haji Amir Hamzah cerita ya. Artinya apa nih, kalau kerja ya kerja aja, jangan sampai kebawa tidur. Mau tidur baca zikir ya, sholawat, tasbih, tahmid, takbir. Jangan udah mau tidur masih mikirin dunia. Besok aja kerja, pikiran kerja ya, sesuai dengan apa yang jadi ditugaskan. Jangan semuanya waktu habis dunia malu dipikirin. Begitu-begitu aja juga. Kali gitu 24 jam mikirin dunia, dapat kagak. Apa yang dituliskan untuk kita itulah yang kita dapatkan. Sehingga kalau seandainya dunia itu keluar dari hatimu, kata Habib Abdullah Haddad, yasirani, keduanya itu menjadi indaka bimanzilatil hajar, seperti sekedudukan batu. Kamu punya sebongkah emas, biasa saja seperti kamu punya sebongkah batu. Orang mau ambil itu sebongkah batu nggak pernah marah. Kenapa? Ya batu, nilainya murah. Nah sekarang seandainya punya dia ada sebongkah emas, orang ambil, enteng aja, biarin. Sama antara dia bongkahan batu dengan bongkahan emas. Itu namanya cinta dunia tercabut dari hatinya. Masya Allah ya. Karena kalau nggak begitu jadinya pelit. Sementara orang pelit tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh malaikat, tidak disukai oleh orang banyak. Hatta kucing juga tidak suka dengan orang yang pelit. Kenapa? Makan ayam sama tulang-tulangnya habis dikerepuk ya. Makan ikan, pala ikan habis ya. Kenapa? Di presto. Iya, kucing nggak kebagian. Lagian kucing juga sekarang pada makan tulang deh. Udah belagu dia. Kebanyakan makan nasi Jumat kali dia. Ayam mulu. Masya Allah ya. Wa hubbus sana wal mahmadah. Kemudian apa lagi? Yang termasuk dunia, yang termasuk menggelapkan batin kita ini, sehingga sinar-sinar ilahi dalam artian taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, madad pemahaman-pemahaman batin ya, menjadi terhijab. Apa dia? Penyakit yang menghijab itu hubbus sana'i wal mahmadah, suka dipuji, suka dielu-elukan. Jadi kalau viral seneng, banyak dikenal orang seneng, jadi terkenal seneng. Kalau mau terkenal adalah kiat kita, dakwah kita tersampaikan ke pelosok negeri, silakan. Tapi bukan dipuji fisik, dipuji jasa ya. Karena kalau kita tidak berbuat kebaikan, Allah akan buat hamba yang lain untuk berbakti, berkebajikan dari selain kita. Makanya jangan bangga. Semata-mata semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Hubbus sana'i wal mahamadah, cinta pujian, cinta ditinggi-tinggiin, dipuji-puji. Wa 'alaika bi ikhraji hubbul manzilah. Wajib atas kamu mengeluarkan cinta kedudukan indan nas, di khalayak orang, min qablika dari hatimu, hatta yastawiya indaka madahuhum wa zammuhum, sehingga sama di sisimu nilainya antara orang yang memuji kamu dengan yang mencela kamu.
Sama antara pujian dan celaan. Dipuji tidak terbang, dihina tidak jatuh. Ya, dipuji tak nambah makannya, ya. Dihina tidak mentah makannya. Sudah tidak semangat makan, tetap aja dipuji biasa aja, ya. Dihina nambah, kan gitu. Bisa nggak seperti itu ya? Nah, kalau nggak diuji dulu nggak bisa nih, nggak ketahuan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita itu senangnya dipuji. Kalau kita dipuji melulu, mana tahu itu kekurangan kita. Orang-orang juga muji cuma sekedar seingat selewatan aja, pulang juga udah lupa. Lah kita senyum-senyum diri, seneng-seneng dipuji, seneng. Bah, kita nggak bisa menaikkan kualitas kita jadinya kalau dipuji melulu. Maka ada di antara salihun, bahkan sahabat, kalau seandainya kamu dipuji ya sudah tumpahin aja tanah ke kepala orang itu. Jilat namanya. Jadi usahakan dipuji dan dihina sama. Sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ada orang-orang yang dengan dipuji baru berangkat, baru semangat ya. Masih lemah banget itu pegangan hidupnya. Jadi kalau begitu nanti ketika dia berbuat baik tidak ada yang memuji, lemah tuh, berhenti tuh. Itu namanya imma'iyah, imma'atan, orang kadang-kadang. Nabi SAW katakan, la takunu imma'atan, janganlah kamu tuh jadi orang kadang-kadang. In ahsanan nas ahsantu, bila orang buat baik aku buat baik. In asa'u asa'tu, bila orang jahat, bila khalayak ramai populernya tidak melakukan kebaikan, asa'tu saya juga ikut juga. Yang penting trendy, ranke, ya, keren. Salah memahami makna keren. Walakin wattinu anfusakum, kata Nabi, tetapi bumikan kau punya diri. In ahsanan nas ahsantu, bila orang buat baik aku buat baik. In asa'u ahsantu, bila mereka buat jahat aku tetap buat baik. Itu punya prinsip membumi. Hatta longsor, sallallahu alaihi wasallam, yang namanya bumi tetap di bumi, enggak pindah dia menjadi ke puncak ya. Udah. Hubbus sana wal mahmadah nih, cinta dunia termasuk cinta pujian ya. Wa hubbur riyasah, cinta kedudukan, pengen jadi pemimpin. Kalau saya nggak mimpin urusan gak kelar nih. Saya yang terbaik, yang lainnya tidak terbaik. Kontestasi politik 2024, hati-hati yang jadi pemimpin atau mencalonkan diri. Oh, mantep nih. Jangan cinta pengen jadi kepala, pengen jadi kedudukan, kecuali harus punya niat yang soleh. Karena seorang pemimpin yang adil satu harinya bernilai 60 tahun ibadah. Dan sebaliknya. Jadi harus punya niat. Wa 'alaika bi ikhraji hubbil jah. Dan wajib atas kamu mengeluarkan rasa cinta kepada kedudukan dalam hatimu. 'Indan nas min qalbik, dari hatimu. Hatta yastawi 'indaka ilqabaluhum 'alaika wa idbaruhum 'anka, sehingga sama saja di sisimu mereka mencoblos kamu atau tidak mencoblos kamu. Mereka memilih kamu atau mereka tidak memilih kamu, sama saja di sisi kamu. Iqbaluhum, mereka menghadap kepada engkau atau mereka membelakangimu. Tapi kalau emang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala enggak bisa ditolak. Jadi
Sudah 50.000 tahun ditentukan siapa yang jadi memimpin kita. Sebelum dunia diciptakan 50.000 tahun takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah tidak mengetahui kejadian yang akan datang. Maka kita sebagai umat yang bertauhid, ya, meyakini hal tersebut sehingga tidak perlu mencintai kedudukan, ya, kepemimpinan, memimpin orang lain. Kalau diangkat, jalanin. Enggak diangkat, gak usah ngambek, ya. Kok dia jadi ketua? Kan saya yang tuaan, dia muda. Bukan masalah urusan tua, urusan ketuaan, ya. Ilmunya, pengalamannya, ya, kewibawaannya, komitmennya, itu yang dilihat. Nah, hendaknya mempunyai hati yang tidak sungka dengan riasah. Fa inna hubbal jah adarru ala sahibihi min hubbil mal. Karena mencintai kedudukan, mencintai pamor dan pamer itu lebih membahayakan kepada hati orang tersebut daripada dia mencintai harta. Wakilahuma, tapi tetap kedua-duanya, cinta harta, cinta kedudukan, dalani ala rughbati fid dunya, menunjukkan atas cinta dunia. Wa aslu hubbil jah, dan pondasi cinta kedudukan, cinta wibawa adalah hubbut ta'zim, senang diagung-agungkan. Makanya biasanya tuh, ya, orang yang main politik udah di usia senja, masih aja udah pensiun, masih daftar lagi, ngikut lagi. Kayak emang udah hubbul jahnya tuh udah nyatu badan tubuhnya. Seharusnya kalau sudah sepuh, udah khusus, udah. Yang lain banyak pengganti. Hubbut ta'zim, cinta diagungkan. Fal azamatu min sifatillahi ta'ala, sedangkan keagungan itu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Imma hubbul mal, dan juga ada kalanya, ya, cinta harta. Wa asluhu hubbut tamattu' bisyahwat. Pondasinya, kenapa orang bisa suka harta? Karena pondasinya mereka sukanya bersenang-senang melampiaskan kenikmatan dengan segala keinginannya, syahwat. Wa zalika min sifatil bahaim, itu adalah sifat binatang. Jadi kenapa kita tidak boleh mencintai al-jah, keagungan? Karena sifat agung itu sifat Allah. Nggak boleh kita menyaingi sifat Allah. Kemudian kenapa tidak boleh cinta harta? Karena asal cinta harta adalah senang bersenang-senang. Senang bersenang-senang dengan syahwat. Nah, senang bersenang-senang dengan syahwat min sifatil bahaim, adalah diantara sifatnya hewan. Jadi kita dilarang mengambil sifat Allah dan dilarang juga untuk merendahkan diri seperti hewan. Karena walaqad karramna bani Adam, Allah telah memuliakan umat manusia ini sebagai manusia bani Adam. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ta'ala bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman.